mengundi nasib, itu semuanya dalam lingkup godaan setan, dalam lingkup rangkulan dari setan. Itu semua perbuatan-perbuatan yang seolah-olah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah majelis taklim dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui dari media massa dan juga berita-berita di TV, narkoba begitu maraknya menggerogoti generasi-generasi bangsa kita. Dan saat ini kami akan sedikit menyampaikan bagi jamaah sekalian yang sudah tahu atau sebagian belum tahu tentang dari narkoba itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akan mendeskripsikan singkat tentang apa itu narkoba dan juga ada istilah nafsa. Narkoba dan nafsa. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya. Istilah ini sangat populer di kalangan masyarakat, nama-nama itu, karena di media massa, di kepolisian, dan dimanapun itu sebutannya adalah narkoba. Namun ada diperkenalkan dengan nama lain, istilah lain ini yang ada di kesehatan, di Departemen Kesehatan yang dulu, kalau sekarang Kementerian Kesehatan, itu disebut nafsa. Nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Namun semua istilah-istilah tersebut antara narkoba dan juga nafsa itu adalah sama halnya, hanya penyebutan yang berbeda. Oleh sebab itu sedikit akan kami bahas tentang itu, pegangan dari penyuluh agama Islam non PNS, ya. Nafsa atau narkotik adiktif adalah bahan zat obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan juga fungsi sosialnya. Karena terjadi kebiasaan, ketagihan atau adiksi, serta ketergantungan, dependensi terhadap nafsa. Istilah nafsa umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan juga sosial. Nafsa sering juga disebut dengan sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan juga pikiran. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika, ya, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah bahan lain yang tidak tergolong narkotika atau psikotropika yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, misalnya miras, kafein, nikotin, inhalansia, dan halusinogen. Nah, ini adalah macam-macam zat adiktif. Untuk seterusnya, jenis-jenis apakah itu dari halusinogen, nikotin, dan juga macam-macam itu terdapat dalam penjelasan di belakang. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemakaian obat secara tetap atau sporadik yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaan medis yang diakui.
Ya, itu adalah sedikit tentang pengertian dari deskripsi dari narkoba dan atau juga nafsa. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam tentang narkoba atau nafsa ini, para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam tanda kutip, kecuali dalam keadaan darurat dan untuk keperluan medis. Ya. Itu pun harus dilakukan oleh ahlinya. Sesuai fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Februari tahun 76 atau 1976 menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang membawa kemudaratan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang serta terancamnya keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Ya, meskipun istilah narkoba tidak ditemui secara eksplisit dalam dalil nakli baik dari Al-Quran ataupun hadis, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi nas mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba ini. Ya, dalil-dalil tersebut berkaitan dengan khamr. Secara etimologi, khamr berasal dari kata khamaro yang artinya adalah penutup dan menutupi. Maksud penutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal pikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, Imam Al-Asfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan di dalam agama Islam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, dalam Islam narkoba disebut dengan istilah mukhadhirat yang diambil dari kata khadhara, yukhadhiru, tahdhiran, tahdhiratan, tihdharon. Ya, master miminya mukhadharat. Kalau isim fa'ilnya mukhadhiran, mukhadhirat, yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, dan mabuk. Itu tadi. Jadi kami ulangi bahwa narkoba itu adalah tergolong mukhadhirat. Mukhadhirat yang artinya adalah bingung, hilang rasa, membius, tidak sadar, menutup, gelap, dan juga mabuk. Itu artinya, nggak ada yang baik. Ya, artinya seperti itu. Hukum mengkonsumsi benda-benda ini apapun bentuknya, baik itu cair, gas, ataupun benda padat, ya, itu sama. Telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satupun ulama yang menyelisihkan keharaman mukhadhirat tersebut. Para ulama mengkiaskan hukum mukhadhirat pada hukum khamr. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang artinya khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya. Jadi narkoba masuk dalam cakupan definisi khamr seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Umar tersebut. Syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan. Ya, Islam itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan kehidupan manusia. Dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Banyak ulama yang sudah menjabarkan maqasidus syariah ini. Di antara lain adalah Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Ya, maqasidus syariah itu yang antara lain dururiyat, hajiyat, dan juga tahsiniyat. Yang menjadi bahasan kita sekarang adalah tahsiniyat atau membangun,
membagusi, membagusi. Nah, tahsiniyat ini adalah yang pertama hifzuddin, ya, menjaga, membentengi agama. Hifzun nafas, menjaga diri, badan. Hifzul akli, menjaga akal. Nas, menjaga orang lain. Menjaga orang lain berarti menjaga. Hifzul mal, dan juga menjaga harta benda. Itu adalah pengelompokan dari maqasidus syariah. Maksud dari aturan syariat dalam agama Islam yang sifatnya membangun, sifatnya membuat baik, itu adalah menjaga agama, menjaga diri, badannya, menjaga akalnya, menjaga manusia atau menjaga orang lain, dan juga menjaga harta benda. Ini klasifikasi dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, di antara maqasidus syariahnya Imam Al-Ghazali tersebut adalah hifzul aqli, atau memelihara akal. Dengan mematuhi syariat Islam, keselamatan dan kesehatan akal akan terpelihara. Jadi memelihara akal ini menjadi satu poin di dalam ajaran agama Islam. Akalnya sehat. Kemudian menjaga jiwa, badan dan jiwa. Ini adalah juga dari ajaran agama Islam, atau maqasidus syariah itu tadi, menjaga badan dan juga jiwa kita. Nah, jadi pengharaman khamr itu berkaitan dengan dua hal itu, menjaga akal dan juga menjaga badan. Nah, jadi dalam rangka memelihara keselamatan dan kesehatan jiwa dan akal kita, akal manusia, maka Islam menegakkan hal itu dan mengharamkan mengkonsumsi narkoba, khamr dan segala macamnya. Jadi bukan suatu pengukungan terhadap kehendak dari pribadi, itu tidak. Tapi sebenarnya, ya, sebenarnya itu adalah perlindungan diri sendiri atau diri kita ini dari hal-hal yang merusak dan merugikan kita, ya. Dan juga menjaga stabilitas nasional, itu berkaitan dengan hifdzun nas, menjaga orang lain. Jadi itu pun juga dari ajaran agama Islam, maqasidus syariah itu tadi. Nah, kemudian dalil-dalil yang menjadi landasan haramnya narkoba, yang pertama dalil Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Setiap yang khabis terlarang, ya. Jember, basa Jawa. Basa Jawa ini jember, menggilani, menggilani. Ya, terlarang di dalam ayat ini. Di antara makna khabis adalah yang memberikan efek negatif. Jadi makna dari khabis atau sesuatu yang jember, sesuatu yang gilani, itu adalah yang membuat negatif akal ataupun tubuh kita, yang berakibat buruk bagi diri kita. Itu adalah bagian dari khabis atau khaba'ith, yang artinya tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Ya, dalilnya wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Ini juga larangan merusak diri sendiri. Larangan membunuh diri sendiri, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi kita kembali ke situ, kalau orang yang mengkonsumsi narkoba, khamr dan segala jenisnya, itu berarti membunuh diri secara pelan-pelan.
Itu merusak dari diri sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, ya, larangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi itu semua harus dihindari oleh orang-orang Islam. Yang selanjutnya, dosa khamr lebih besar dari manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, Allah menyatakan hal itu. Memang ada satu titik kemanfaatan dari khamr, ya. Nah, untuk apa itu khamr itu? Kita nggak tahu untuk ya kemanfaatannya untuk pengobatan ataukah untuk apa, nggak tahu. Tapi dosanya lebih besar. Jadi risiko dosanya itu lebih besar. Meminum khamr termasuk perbuatan keji. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari dalil yang terakhir ini yang kami sampaikan, surat Al-Maidah ayat 90 ini satu paket, sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan dalam runtutan. Jadi kalau ada orang minum khamr, ya, orang berjudi, orang mengundi nasib, itu semuanya dalam lingkup godaan setan, dalam lingkup rangkulan dari setan. Itu semua perbuatan-perbuatan yang seolah-olah menurut mereka saat itu dilegalkan, dibolehkan, boleh-boleh saja, hak-hak mereka dan seterusnya, itu kayak seperti itu. Jadi apakah tidak ingat kalau Allah itu menyayangi diri kita, Allah itu menyayangi orang-orang Islam, menyayangi orang-orang mukmin, menyayangi manusia seluruh dunia, semuanya makhluknya itu disayangi oleh Allah supaya merawat diri sendiri, tidak membinasakan diri ke dalam sesuatu kerusakan. Tapi setan selalu membuai mereka untuk tetap menjalankan hal itu. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan. Dan ini dulu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita sambung lain waktu tentang narkoba dan ataupun nafsa itu tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.